Kadangan kita malam ini tentang kelakuan yang dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Namun ada satu pertanyaan yang kemungkinannya itu akan terbesit di dalam pemikiran panjenengan. Dan pertanyaan itu adalah, kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti yang Pak Webb jelaskan, lalu sebagai putra kekudangane Rama, saya atau kami harus bagaimana memandang Tuhan? Maka jawabannya, pandanglah Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jangan dengan yang lain. Kalau dengan yang lain, panjenengan akan terjebak nantinya. Karena apa? Karena Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Semisal kita berpikir, oh Tuhan itu A, ternyata Tuhan B. Oh Tuhan itu K, nah ternyata Tuhan itu R. Apapun yang kita pikirkan itu tidak akan sama. Dengan kenyataan Tuhan itu tidak akan sama. Jadi, kalau kita tidak memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, kepontal-pontal kita di situ. Yang ada hanya bingung. Yang benar mana sih? Kok semuanya terkesan benar semua lah. Terus yang benar-benar yang benar. Kebingungan kita. Selain itu, tidak perlu melakukan apapun. Selain memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita, selebihnya kita tidak perlu melakukan apapun. Harap enak tak? Aslinya gitu, itu enak aslinya. Cuma kita membuat sulit sendiri, membuat ribet sendiri. Aslinya gitu, itu enak, aslinya enak. Lah enggak perlu ngapa-ngapain. Nah, ya. Enggak perlu ngapa-ngapain. Hanya saja kita bahkan terlalu sering membuat sulit sendiri, membuat ribet sendiri dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu kita alami. Jadi, saya ulangi lagi, selain hanya dengan memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita, selebihnya tidak perlu kita melakukan apapun. Karena apapun itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ikut campur gitu loh. Jangan cawe-cawe. Betapapun kita ikut campur, kita tidak akan mampu loh. Bukan faknya kita. Bukan keahlian kita. Bukan faknya kita. Bukan pekerjaan kita. Lah yang membuat kita sering bersedih, menderita, dan lain sebagainya, itu karena kita merebut sesuatu yang itu bukan kelakuan kita. Yang itu bukan pekerjaan kita.
Nah, ini yang membuat kita itu sering lelah, capek, gagal. Karena kita melakukan apa yang bukan kelakuan kita. Melainkan itu kelakuannya Tuhan yang kita rebut gitu, yang kita ambil alih. Padahal kita sebagai putra kekudangannya itu diberi enak. Secara awam, putra kekudangannya Romo adalah mengabdi itu secara awam. Mengabdi diibaratkan sebuah wayang kepada dalang. Ketika dalang itu memainkan wayang untuk bertarung dengan ini, untuk bercerita, untuk duduk manis, untuk joget, dia enjoy saja gitu loh. Dia enjoy saja di situ. Tapi itu kan wayang kulit. Nah, kita kan wayang orang, bukan wayang kulit. Artinya punya rasa dan perasaan, punya nurani. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Dalang mau menggerakkan kita model apapun, nikmati aja rasanya gitu. Nah, menikmati rasanya kelakuan yang itu adalah gerak-gerik Tuhan itu sendiri. Lah itu sesungguhnya pengabdian terbaik. Sebuah pengabdian yang paling baik adalah menikmati rasanya kelakuan yang digerak-gerikkan oleh Tuhan itu sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah, tugas kita itu cuma itu. Selain itu bukan tugas kita. Pekerjaan kita itu cuma itu. Selain itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ikut campur, apalagi sampai merebut atau mengambil alih. Karena kita pasti tidak akan mampu. Sekalipun mampu, tidak akan sesuai. Artinya nggak akan tepat sasaran. Jadi, penuhi saja pengabdian kita sebaik mungkin. Dan ini bermula dari ketika kita pertama kali membuka mata atau bangun dari tidur pagi hari. Lah dimulai dari situ. Sampai kapan? Sampai menjelang istirahat tidur malam harinya lagi. Nah, kita itu hanya disuruh menikmati aja. Hanya disuruh menikmati. Jadi Tuhan berkelakuan itu, Tuhan sebagai ini, Tuhan sebagai itu. Dan semuanya itu Tuhan sendiri. Lah kita hanya disuruh menikmati saja rasanya. Ketika Tuhan sebagai ini rasanya seperti apa, nikmati itu. Ketika Tuhan sebagai itu rasanya seperti apa, nikmati itu. Lah cuma disuruh itu tok, aslinya itu cuma disuruh itu tok. Nah kalau seperti itu ya mungkin nggak ada baju, nggak ada pakaian Pak Web, nggak ada motor, nggak ada mobil, namun cuma begitu tok manusia. Nah kalau sampai ada pemikiran seperti itu, sok tahu gitu. Sok tahu. Memangnya kita ini siapa? Kita ini kan alatnya Tuhan. Bisanya ada pakaian, itu karena kita digerakkan Tuhan untuk menciptakan pakaian. Bisanya ada motor, karena kita itu digunakan oleh Tuhan untuk membuat motor, untuk menciptakan mobil, untuk menciptakan apapun. Memangnya kita itu yang semua itu yang lakukan. Kita hanya wayang yang digerakkan oleh dalang gitu. Jadi jangan dikira hanya dengan seperti itu nggak ada pakaian, nggak ada mobil, jangan dikira. Nah semua kejadian itu kita akui. Padahal Tuhan yang melakukan, bukan kita. Loh, kita itu wayang. Yang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh dalang kan. Nah artinya apapun
hasil karya yang kita lakukan itu bukan aku yang melakukan. Jadi kalau kehidupan di dunia ini diibaratkan sebuah pabrik mobil, ya. Kalau kehidupan di dunia ini diibaratkan sebuah pabrik mobil, yang artinya industri untuk membuat mobil. Lah kita ini obengnya, ya. Terus apa nih? Tangnya, terus kunci Inggrisnya itu kita ini loh. Lah sedangkan mekaniknya itu Tuhan itu sendiri. Maksud nggak jenengan? Nah, itu itu. Jadi secara simpel, kita itu alatnya Tuhan. Alat untuk apa? Ya suka-suka Tuhan. Tuhan mau membuat apa gitu loh. Tuhan mau membuat apa? Nah, kalau saya ini apa namanya? Kunci nomor 1311 katakannya ya. Kunci nomor 13. Nah, kalau Tuhan itu menciptakan peralatan dengan murbaut kecil yang ukuran 13, mestinya saya ini dipakai sama Tuhan gitu. Buat ngencengin, buat ngendorin mur itu tadi. Nah, kalau yang diciptakan adalah peralatan yang lebih besar, ya saya nggak dipakai. Yang dipakai itu yang lainnya lagi gitu loh. Nah, aslinya manusia itu seperti itu aslinya. Bagi Tuhan loh ya. Manusia bagi Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau tidak digunakan oleh Tuhan, selama Tuhan tidak menggunakan itu ya kunci itu tadi yang geletak aja gitu. Geletak aja. Nah, aslinya seperti itu. Nah itu dimulai dari ketika kita pertama kali membuka mata, artinya bangun dari tidur di pagi hari, sampai menjelang istirahat tidur di malam hari lagi. Lah, selama itu semuanya harus wahyu panca gaib loh ya. Harus wahyu panca gaib yang dilakukan dengan wahyu pancalaku. Itu semuanya itu. Karena jika tidak, kalau harus saya gambarkan lagi, kalau tidak seperti halnya obeng neyeng gitu loh. Atau kunci berkarat gitu loh. Sama halnya seperti itu. Nah, karena neyeng, karena berkarat, ini industri super canggih kan, super canggih, super besar, super modern. Ada salah satu peralatan berkarat kan dikikis mestinya. Nah, yang namanya dikikis kan enak. Nggak enak. Sakit. Nah, jadi agar tetap mulus, mengkilat, dan selalu digunakan oleh Tuhan, dari pertama kali membuka mata, bangun dari tidur pagi maksudnya, sampai menjelang tidur di malam harinya nanti, itu semuanya harus berwahyu panca gaib yang dilakukan dengan wahyu pancalaku. Nah, itulah pekerjaan kita. Praktek realnya bagaimana Pak Web? Wih, gampang banget tuh. Praktek realnya gampang banget tuh. Gampang, mudah, sederhana lagi. Ketika pertama kali kita membuka mata, artinya bangun dari tidur di pagi hari. Bentuk pengabdian kita adalah patrap samadi mijil toto lenggah. Kan? Setelah selesai melakukan patrap samadi mijil toto lenggah, berarti tugas kita udah selesai tuh. Ya.
seorang pegawai, seorang pekerja, kalau tugasnya selesai bagaimana? Medang, ngerokok, santai, nunggu bayaran kan? Gitu toh? Kan gitu. Harusnya kan gitu harusnya, ya kan? Jadi nggak membuat pekerjaan lagi. Nggak membuat pekerjaan lagi. Jelasnya Pak Web, jelasnya. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah bangun dari tidur di pagi hari, itu kan ada rasanya. Enggak, itu kan ada rasanya. Lah, rasa hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah ini, itu loh kau nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tanpa harus berpikir besok makan apa. Tanpa takut nanti rokok saya habis bagaimana. Tanpa merancang nanti anak saya sekolah minta jajan bagaimana. Hilangkan semua itu. Cukup nikmati saja rasanya. Hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah itu kan terjadi pergerakan-pergerakan, beraneka ragam pergerakan kan. Lawang kita itu manusia hidup bukan manusia mati. Terjadi putus, rasanya putus gitu. Entah itu karena apa. Ya, entah dikarenakan kita sedang melakukan apa, rasa itu putus. Artinya tidak bisa dinikmati lagi kan, hilang rasanya. Lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nanti kan ketemu lagi rasanya, nyambung lagi, nikmati lagi rasa itu. Terus sampai kita itu digunakan lagi sama Tuhan gitu loh. Ya, sampai kita itu digunakan lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggunakan ya jangan minta digunakan. Lebih baik tidak digunakan sama Tuhan. Loro lah digunakan sama Tuhan. Nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Terus seperti itu sampai menjelang tidur lagi. Tanpa berpikir besok makan apa. Tanpa takut, tanpa ragu nanti rokok saya habis bagaimana. Tanpa merancang nanti anak saya sekolah minta jajan. Hilangkan semua itu. Lakukan saja tugas kita. Lakukan saja pengabdian kita. Dengan sangat maksimal. Percayalah. Panjenengan tidak akan mengalami kekurangan apapun. Karena kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Maha Kaya. Tapi ini sulit untuk dipercaya. Ini butuh iman tinggi loh. Butuh keimanan yang tinggi loh di sini. Jadi kalau imannya lebih kecil dari biji sawi, enggak akan percaya. Enggak pasti ragu, Pak. Mana mungkin aku bisa dapat uang kalau tidak membanting cangkul di sana. Ini dogma yang udah berakar seumur hidup loh ini. Ragu tidak mungkin dapat uang kalau tidak membanting cangkul. Ini Anda sudah melecehkan Tuhan loh, Mas. Udah menghina Tuhan loh itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan burung itu? Burung itu kan nggak bisa nyangkul. Ya, burung-burung itu kan nggak bisa banting cangkul. Nah, lah kok ya bisa makan, ya bisa cret, ya bisa pacaran, ya bisa beranak pinak, nggak pernah banting cangkul. Itu burung yang tidak memiliki nurani. Lah kita yang memiliki nurani tentu tidak akan sama dengan burung. Tidak selembar daun pun yang jatuh, yang aku nggak tahu. Selembar daun, apa artinya selembar daun? Dibandingkan kita sebagai manusia. Yang konon katanya
gambaran wujud kenyataan Tuhan. Tapi ini butuh tingkat keimanannya yang sangat tinggi. Enggak gampang meyakini ini. Butuh tingkat keimanan yang sangat tinggi. Betapapun panjenengan kuat tirakat menebus ilmu Brojo Musti 1 tahun katakanlah tirakat saking kuatnya hanya untuk memiliki ilmu Brojo Musti panjenengan tebus dengan puasa 1 tahun. Kalau panjenengan tidak yakin, Allah tak jiwit we melecet, Mas. Tak jiwit we melecet. Lah kalau sudah seperti itu, yang menentukan ndak mempan dibacoknya itu Brojo Musti apa yakin? Kuwi lho, Mas. Saya punya pengetahuan tentang ini. Dulu saya pernah berguru. Aji, kalau bahasa nek ning sinetron kayak aku pernah krungu wis saipi angin. Tapi aslinya bukan itu namanya, tapi digawe gampangin niru sinetronnya ya. Aji Saipi Angin. Nah, Aji Saipi Angin ini, siapa yang bisa menguasai Aji Saipi Angin ini bisa berdiri di ujungnya daun alang-alang. Artinya bisa terbang. Nah, ketika itu yang belajar bersama saya itu ada 11 orang. Ada 11 orang. Termasuk saya. Di dalam pembelajarannya itu tebusannya adalah topo ngalong. Jadi tidak boleh nyentuh tanah. Apapun kegiatannya harus bergelantungan di pohon. Dan apa yang ada di pohon itu yang boleh dimakan. Apa yang ada di pohon itulah yang boleh dimakan. Nah, setelah wejangannya selesai, 11 orang ini kan tadi langsung disemprit. Nah, gampangannya disemprit lah, dikongkon siap-siap lah. Lari, kok lari? Maksudnya pergi ke tempat yang mencari tempat yang paling aman. Dan menurut kita masing-masing pada saat itu, kira-kira iki sebulan maneh wite arep wah gitu, mau berbuah gitu. Dinggoni. Terus menyebar semua orang 11 itu. Menyebar. Lah itu pertama dilakukan 9 hari. Tahap kedua dilakukan 11 hari dan tahap terakhir, tingkat penguasaan ilmu terakhir itu dilakukan selama 41 hari, 41 malam. Sebelas orang. Setelah selesai itu kan tempatnya di pinggir hutan ya. Nah, masing-masing itu kan di hutan. Nah, di pinggiran hutan itu ada padang ilalang. Ono alas alang-alang. Ketika itu sang guru berpesan, kalau mendengar bunyi seperti ini, berarti pertapaan kalian sudah selesai dan segera cari sumber suara tersebut. Nah, itu mungkin sudah mencapai 41 hari 41 malam. Mungkin sudah sampai sudah selesai lah. Lah dari kejauhan
guru kami itu berteriak, murid-muridku, pertapaanmu sudah cukup. Itu teriak seperti itu guru. Nah semua 11 orang ini kan dengar. Wah langsung berusut turun dari pohon, menuju keluar hutan dan mencari sumber suara itu. Nah ternyata sumber suara itu adalah guru kami itu tadi lah, guru kita itu sedang berdiri di atas batu sambil bawa kendi air. Kan dong 41 dino ora kan sambil bawa kendi air itu ditentang gini, ndang kesini, ndang reneo, ditentang gini. Nah alang-alangnya kan tinggi tuh. 11 orang itu lari. Rebutan kendi ngono banyune kan. Rebutan kendi. Dari 11 orang yang lari rebutan kendi, katanya, ini katanya ya, saya nggak tahu sendiri, ini katanya. Yang larinya di ujung daun alang-alang itu cuma saya. Yang 10 yang rusak alang-alang kabeh. Yang 10 yang rusak alang-alang kabeh. Yang larinya itu melayang di atas, di pucuknya ya, di ujungnya daun alang-alang itu cuma saya. Nah akhirnya dua kendi berisi air itu diberikan kepada saya semua. Kamu yang berhasil. Aku pelongo berhasil bagaimana? Nggak paham saya, nggak paham. Nah setelah sampai di Padepokan, diberi penjelasan, ternyata tadi saya itu larinya seperti itu katanya. Nah karena guru saya yang mengatakan, siapa yang tidak percaya? Siapa yang tidak yakin? Lawang guru saya yang mengatakan. Orang yang paling saya hormati, orang yang paling saya junjung tinggi. Guru saya yang mengatakan, oh yakin aja polo, pede banget. Matur suwun. Waktu itu masih bukan matur suwun. Alhamdulillah. Sewenenge pol. Karena guru saya mengeklaim saya lulus, dikarenakan saya seperti itu. Yakinnya pol. Yang lain, yang 10 itu kan plongo. Nah, melangkah ke pembuktian. Akhirnya satu persatu disuruh berdiri di atas air, tapi airnya itu ditaruh di baskom. Jadi, ayo sitok-sitok. Banyu kuwi diidep. Cemet ora banyune. Itu pembuktiannya, Tadinya kan pada iri semua, mosok sing berhasil sitok wong dan lain sebagainya. Tadinya pada iri semua kan, Giliran satu persatu. Yang namanya air di baskom diinjek ya biorot mblek dah. Airnya kan peres, dimasukin kaki kan ya tumpah toh, meluap kan. Suruh ngisi lagi sampai peres lagi. Jadi siapa yang menginjak sampai airnya itu meluap tumpah, suruh ngisi lagi. Dan saya dibuat terakhir. Setelah giliran saya. Dan saya tidak menumpahkan air itu. 11 orang itu berpikir loh, kok bisa ya? Setelah saya pelajari, ternyata rahasianya ada di yakin tadi. Dudu topone sing semono dina, dudu kalimah sing nganggo hong wilaheng, bukan. Yakin itu. Jadi tentang Tuhan, hati-hati loh, enggak. Dengan hati-hati. Karena apa? Jenengan akan terpleset di situ. Semisal contoh, sederhana saja, semisal contoh. Saya mau berjalan, saya mau pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, saya takut di sebuah
jalan, sesuatu tempat. Karena di situ ada hantu atau ada setan atau ada begal. Saya takut. Saya sudah meremehkan Tuhan loh, Mas. Arep metu ngombe bilang. Ora nek dalane. Lewatnya sini katanya. Berasnya tinggal 1/2 kilo, maka anak banyak, dalam keadaan nganggur. Nanti sore makan apa ya? Wah, itu sudah meremehkan Tuhan loh, Mas. Ya, itu udah meremehkan Tuhan loh. Bahkan salah satu pendahulu kita, salah satu leluhur kita, ada yang berkata, andai engkau memiliki iman sebesar biji zahra atau biji sesawi, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, berpindahlah engkau di depan rumahku. Maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumah. Biji sawi itu seberapa sih, Mas, besarnya? Indreng, gedene sepiro? Indreng. Lek jare wong Jawa kan indreng. Gedene indreng wis sepiro sih? Lah kok iso merintah gunung? Leluhur kita berkata seperti itu. Kenapa? Dikarenakan ada yang bertanya. Pada waktu itu sedang terjadi bencana banjir. Pada zaman Nabi Isa pernah terjadi bencana banjir yang menenggelamkan satu kaum yang memusuhi Nabi Isa pada saat itu. Nah, para pengikut Nabi Isa yang masih memiliki keraguan tentang firman-firman yang disampaikan oleh Nabi Isa, kan ikut tenggelam tuh. Tapi ditolong. Nah, ketika menolong, pengikutnya Nabi Isa itu berdiri di atas air. Berdiri di atas air. Lah, pengikutnya yang tenggelam di air itu tadi ditolong, ditarik, diangkat. Sembari menyambut uluran tangan Nabi Isa, pengikutnya itu bertanya, wahai Nabi, engkau menggunakan ilmu sihir apa? Itu pertanyaannya. Engkau menggunakan ilmu sihir apa? Kok tidak tenggelam? Kok seringan kapas di atas air? Nah, jawabannya apa? Andai engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, lalu berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, pindahlah di depan rumahku, maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumah. Lah, selama ini kita memaknai iman itu kan yakin. Ya. Selama ini kan kita memaknai iman itu kan yakin. Artinya
untuk mewujudkan, untuk menyatakan kebesaran, kekuasaan Sang Maha Gaib, dibutuhkan keyakinan yang sangat kuat dan tinggi. Sebab itu, di dalam menekung atau gembleng, metode yang kita gunakan adalah samadhi, bukan meditasi. Arti maksud daripada samadhi adalah samelehe memedi. Artinya hilangnya sebuah ketakutan. Jadi dimulai dari ketika kita pertama kali membuka mata setelah bangun dari tidur pagi, sesudah melakukan patrap samadhi, mijil totelenggah adalah tugas kita pertama. Nikmati saja rasa hasil daripada patrap samadhi mijil totelenggah itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Segerak-geraknya terus nikmati. Nggak usah takut besok makan apa. Apalagi sampai berpikir besok makan siapa. Ngeri banget. Tidak usah takut kehabisan rokok. Dan jangan merancang bagaimana nanti kalau anak sekolah minta jajan. Nggak usah. Nikmati aja rasanya.